Berikut ini kami ingin memberikan tutorial cara penggunaan mesin MDI, alat lancet atau jarum bekam otomatis yang sudah siap untuk kami pasarkan kepada publik. Sehingga bagi saudara yang sudah memiliki alat ini atau yang ingin mempunyai alat ini, maka berikut ini adalah petunjuk cara penggunaannya. Jadi kemasannya nanti seperti ini kemasannya. Cara bukanya adalah digeser samping begini. Ada cara buka geser ke kanan, nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya alatnya seperti ini, sudah bagian-bagiannya ya. Ini ada saklar dari sini untuk on off-nya, untuk menghidupkannya. Ini ada indikator level daya baterai ya, penuh atau berkurang. Jadi nanti setelah diisi maka ada indikator level baterai. Nah, kemudian pada bagian yang lain kita lengkapi kabel untuk charger, sehingga saudara yang sudah membeli alat ini nanti tinggal menyambungkan dengan adaptor sama dengan punyanya HP Android. Ya, jadi petunjuk kami adalah saat memasukkan ke lubang charger, mohon sebaiknya hati-hati ya, jangan tergesa-gesa. Karena apa? Kalau kita tergesa-gesa memasukkannya, ada plat-plat yang untuk sambungan elektriknya bisa bengkok atau bisa patah yang bisa menimbulkan kerusakan. Nah, saya pikir ini sama saja dengan HP atau handphone atau ponsel. Ketika kita kurang hati-hati, ini bisa kurang connect atau bisa bengkok atau bahkan bisa patah. Maka saran kami hati-hati agar alat berusia panjang. Selama kita hati-hati, insya Allah alat ini usianya panjang ya. Lalu kita sambungkan dengan pengisi daya, kita sambungkan alat pengisi. Nanti ketika sudah tersambung ada indikator yang menyala, tandanya alat ini sedang proses mengisi ya. Nah, nanti setelah kita rasa cukup daya baterainya, nanti akan level baterai sampai di mana kita nyalakan, akan ketahuan baterai sudah sampai pada levelnya, pengisiannya sampai di mana. Walaupun tidak harus benar-benar penuh untuk alat ini bisa digunakan, tetapi yang penting sudah terisi cukup lah ya untuk bisa digunakan. Bahkan alat ini misalnya pada saat kita melakukan pembekaman, alat ini kehabisan daya baterai, maka sambil kita sambungkan dengan pengisi daya, kita sambungkan ke listrik, maka alat ini tetap bisa sambil digunakan ya, tetap sambil digunakan, sehingga tidak khawatir kita kehabisan daya baterai ya, jadi itu bisa digunakan. Kemudian berikutnya cara penggunaannya ya. Alat ini support dengan semua jenis merek dari lancet jarum bekam ya. Kita bisa gunakan dari ukuran yang kecil sampai yang besar ya. Di nomor 27, 26, 25 ya, itu adalah jenis jarum-jarum yang kecil. Maka kalau kami sarankan cukup menggunakan jarum kecil saja, itu sudah cukup efektif untuk melakukan pembekaman. Kalau jarum lebih kecil maka dia menjadi lebih tidak sakit daripada jarum. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan jarum yang kecil sudah cukup. Tetapi apabila ingin menggunakan jarum yang lebih besar, tetap juga bisa ya, bisa digunakan. Cara penggunaannya adalah putar ya, setengah lingkaran sudah selesai ya. Setelah itu perhatikan, ini ada kalau kita memperhatikan karakter dari jarum lancet itu,
perhatikanlah pada sisi ini. Nah, ini nih kalau kita memasang jarum ke tempat alat bekam pada posisi yang ini, jarum akan pendek. Tetapi kalau kita memasangkannya pada sisi yang ini, di garis tengahnya ini, maka dia akan jarum lebih panjang daripada kalau kita menempatkan pada sisi ini. Nanti akan berpengaruh. Nah, begitu juga jenis alat yang lain juga memiliki karakter yang sama. Coba ini pegang. Oke. Ya. Perhatikanlah, ini pada sisi ini dia lebih pendek, sedangkan pada sisi ini dia lebih panjang daripada sisi sebelahnya. Jadi kalau kita menempatkan alat pada sisi yang atas ini, maka dia jarum lebih panjang. Kalau kita menempatkan pada sisi yang pendek ini, jarum akan menjadi lebih pendek. Jadi kalau kita perhatikan sisi-sisi dari lancet itu ada bagian yang panjang, ada bagian yang pendek. Lebih tepatnya adalah begini. Lebih jelasnya, kalau kita memasang lancet pada misalnya kita menempatkan pada posisi begini. Ini akan berbeda halnya kalau kita menempatkannya pada sisi yang pendek ini. Ya, pada sisi yang pendek ke dalam. Jadi saya ulangi lagi, ya, hasilnya akan berbeda kalau kita misalnya ini bagian yang panjang kita pasangkan pada cara begini, ya. Jadi bagian yang panjang pada posisi ini. Kalau kita rubah pada posisi yang bagian yang pendek pada bagian yang dalam, kedalaman jarum akan berbeda. Ketika kita memasangkan bagian yang pendek pada garis ini, maka bagian yang jarum lancet akan menjadi lebih pendek daripada seandainya kita menempatkan pada posisi yang begini, ya. Jadi nanti ini berpengaruh pada hasilnya. Maka dari itu ini menjadi perhatian bahwa setelah kita mencoba alat dan itu sudah sesuai, maka itu tolong diingat-ingat, dihafalkan supaya nanti mengerti berikutnya sudah mengenali karakter alat tersebut. Nah, kita bisa memasangkannya begini, ini bagian yang paling panjang, kita pasangkan begini, ya. Dan lalu kita coba, ya. Jika alat ini mau bekerja, kalau kita memasangkan pada sisi paling panjang, maka alat itu tidak ada masalah. Kita pada sisi yang paling panjang, alat itu bisa bekerja. Misalnya kita pasangkan pada sisi bagian yang paling panjang, dia bekerja, berarti alat ini tidak masalah. Kita pasangkan pada sisi bagian panjang. Tetapi ada kemungkinan juga kita pasangkan pada sisi bagian paling panjang tadi, alatnya tidak mau bekerja, ya. Maka kita rubah pada bagian sisi yang paling pendek. Ini bagian yang paling pendek, kita masukkan lurus di sini, ya. Nanti kalau misalnya tadi bagian yang baru pakai, kalau misalnya tadi pada bagian yang paling panjang alat tidak mau bergerak, tidak mau jalan, maka kita rubah pada bagian yang pendek. Ya, kalau sudah jalan, ya. Sudah selesai masalahnya, tinggal sekarang kita mengukur bagaimana kedalaman jarum. Skala jarum itu ada pilihannya 1 sampai 5. Jadi ini kita perhatikan di sini ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini adalah kedalaman jarum. Skala 5 tentunya paling dalam atau paling panjang. Paling panjang, melukainya lebih banyak. Kalau kesakitan maka kita kurangi di 4,5. Kalau masih kurang pendek di 4, kurangi lagi di 3,5 atau di 3, atau bahkan masih kesakitan mau dikurangi lagi di 2,5 bisa, seterusnya sampai angka 1. Tetapi semakin kecil skalanya tentunya jarumnya lebih pendek, lukanya lebih sedikit, darah yang keluar juga semakin sedikit. Jadi itu mudah-mudahan nanti bisa semakin jelas. Kemudian begitu juga kita menggunakan dengan jarum-jarum yang lainnya, maka ini yang sama saja, ya. Nanti ada bagian yang panjang, bagian yang pendek, ya.
Maka dari itu ya itu menjadi perhatian sebelum alat ini digunakan. Saudara mengenali dulu karakter dari jenis lancet yang saudara gunakan, ya. Dia model karakternya seperti apa? Karena beberapa pabrik dia memiliki model yang berbeda-beda. Tetapi yang menjadi perhatian adalah yang penting pada garis yang panjang sama garis yang pendek itu silakan dicoba. Apabila saudara sudah menemukan pemasangan yang sesuai untuk karakter lancet tersebut, maka saudara seterusnya akan hafal dengan sendirinya, ya. Begitu alat itu seterusnya sebelum digunakan silakan saudara coba di kertas, ya. Di kertas saudara coba. Seterusnya alat ini penggunaannya tinggal ditempelkan saja di permukaan kulit yang sudah selesai dikok, ya. Sudah waktunya penusukan, maka tinggal ditempelkan saja di permukaan kulit dengan cara menempel. Alat ini tidak perlu ditekan, asal menempel saja di permukaan kulit. Kita gerakkan ke kanan, ke kiri dengan kecepatan yang disesuaikan. Berikut ini adalah kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi akibat salah penggunaan alat yang akan merubah kualitas alat ini. Perhatikan adalah bagian untuk membuka dan menutup itu ada pada bagian yang warna biru ini. Cara membuka, menutup, atau memasang atau melepas tutupnya. Ini bagian yang biru ini. Jangan pada bagian yang warna putih ini di ujungnya. Jadi pada bagian biru itu dipegang kemudian diputar. Nah, begitu aja. Memasangnya juga begitu. Jangan pada bagian yang ujung ini, karena bagian yang ujung ini digunakan untuk pengaturan skala, ya. Pengaturan skala 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di sini, ya. Nah. Kesalahan yang sering terjadi apabila memegangnya pada ujung, maka akan merubah skalanya. Tapi bisa diperbaiki kembali, ya. Perhatikan adalah apabila salah penggunaan, maka akan terjadi begini. Nah, begini akan, begini. Nah, ketika dipaksakan dia akan merubah skalanya akan berubah. Perhatikan ini. Maksimal jarum tidak di angka 5. Mestinya panah ini maksimalnya di angka 5, tetapi dia tidak tepat di angka 5. Jadi skala bisa berubah, ya. Maka ini bisa diperbaiki. Caranya begini. Pasangkan kembali yang benar pada pegangan pada bagian yang biru ini. Pasang klek sudah. Nah, ini skala berubah. Maksimal tidak di angka 5, tapi di angka 4. Perhatikan. Nah, ketika diputarnya jarumnya, panahnya tidak di angka 1 terendah. Dia bergeser akibat salah memegangnya. Ini bisa diperbaiki dengan cara diputar saja terus, ya, putar terus sampai mentok. Nanti panahnya dipaskan pada angka 5 itu. Nah, panahnya sudah pas pada angka 5, maka ketika diputarnya angka terendahnya 1, angka tertingginya adalah 5. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pedoman penggunaan alat tersebut.